Baik, kita masuk ke materi tentang komponen nilai gizi serta faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan kualitas air susu. Nah, ini adalah komposisi susu berbagai jenis spesies, spesies ternak perah. Jadi ada kambing, kerbau, susu sapi, serta susu kuda. Nah, setiap spesies ini berbeda-beda zat gizinya atau zat nutrisinya. Jadi, seperti di manusia atau air susu ibu, itu yang tertinggi adalah ini energinya. Nah, sedangkan di susu kambing yang tertinggi adalah kalsiumnya. Nah, sedangkan pada kerbau ada pada fosfor yang tertingginya. Pada susu sapi tertinggi juga kalsiumnya. Susu kuda itu yang tertinggi adalah kandungan airnya dan tidak mengandung kalsium, fosfor, serta zat besi. Ya, berikut penjelasan mengenai komponen-komponen susu. Yang pertama, ada air. Jadi, sebagian besar susu terdiri dari air, itu sebanyak 87%-nya. Ini sudah jelas ya, karena untuk susu adalah cairan. Nah, fungsinya adalah untuk melarutkan zat-zat makanan dalam susu seperti protein, karbohidrat, dan lain-lain. Kemudian ada lemak. Nah, lemak ini fungsinya adalah menentukan aroma susu dan produk susu. Jadi, harga susu ditentukan oleh kandungan lemak yang terdapat dalam susu. Karena kenapa? Itu karena lemak menentukan eh, aromanya susu. Nah, kemudian asam lemak yang terdapat dalam susu ini sangat dipengaruhi oleh ransum pakan. Jadi, asam lemak ini sangat dipengaruhi oleh pakan yang dikonsumsi oleh sapi. Nah, kemudian ada protein. Jadi, pada susu itu ada dua eh, bagian besar pembagian protein. Ada kasein dan whey. Jadi 85%-nya adalah kasein dan 15%-nya adalah whey. Nah, kasein ini yang bentuk padatan, sedangkan yang whey ini yang bentuk cairan. Nah, kalau kita mau lihat contohnya, bisa kita lihat pada proses pembuatan dangke. Nah, yang menggumpal itu adalah kaseinnya, sedangkan yang tidak menggumpal itu adalah whey-nya. Nah, whey ini yang bentuk cairan ini mengandung 0,5 sampai 0,7 namanya laktalbumin dan laktoglobulin. Nah, kemudian protein susu mengandung asam amino lebih banyak dibandingkan dengan pangan lain. Jadi ini adalah salah satu keunggulan dari susu, yaitu proteinnya mengandung asam amino yang lebih lengkap dibandingkan dengan bahan-bahan pangan lain. Jadi susu itu
kalau bahasa umumnya dianggap adalah makanan atau sumber pangan atau minuman yang hampir sempurna karena semua kandungan nutrisi terdapat dalam susu. Jadi hampir semua kandungan nutrisi itu terdapat di dalam susu. Nah, kemudian ada laktosa. Nah, laktosa ini disebut juga gula susu karena laktosa ini memberikan rasa-rasa manis pada susu. Nah, pada sapi eh, laktosanya sekitar 4,7%, sedangkan pada ASI itu 6,3%. Jadi lebih banyak pada ASI. Kemudian laktosa mudah difermentasi oleh bal. Jadi laktosa ini difermentasi oleh bakteri asam laktat menjadi asam laktat. Nah, seperti kita lihat pada produk-produk susu seperti misalkan Yakult. Yakult itu sudah tidak mengandung laktosa, sudah tidak mengandung gula karena laktosanya sudah berubah menjadi asam. Jadi eh, si produk Yakult ini atau bal ini merupakan eh, salah satu alternatif untuk orang yang tidak bisa mengkonsumsi susu. Kan ada sebagian orang yang ketika mengkonsumsi susu itu dia diare. Nah, itu karena orang itu kekurangan enzim laktase, sehingga tubuhnya tidak mampu mencerna laktosa, sehingga keluar dalam bentuk penyakit. Nah, salah satu alternatifnya adalah dengan mengkonsumsi eh, yogurt atau produk susu fermentasi. Kemudian saat ini juga sudah ada produk susu bebas laktosa. Jadi itu cocok untuk orang yang laktosa intoleran. Jadi itu nama penyakitnya laktosa intoleran pada orang yang tidak bisa mengkonsumsi susu. Jadi ada sebagian orang yang memang setiap mengkonsumsi susu dia diare. Kemudian laktosa ini fungsinya adalah meningkatkan absorpsi kalsium dan fosfor. Dia meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor yang berfungsi dalam pembentukan tulang dan gigi pada anak sapi dan juga pada manusia sama saja. Kemudian selanjutnya yaitu mineral. Semua mineral yang dibutuhkan oleh tubuh ini terdapat dalam susu. Jadi begitu sempurnanya susu ini ya. Ada kalsium, natrium, kalium, magnesium, klor, fosfor, sulfur, Fe atau zat besi, tembaga, zen, dan seterusnya. Semua terdapat dalam susu. Nah, pada susu, mineral ini eh, ada sebanyak 0,8%. Kemudian di kolesterol ada 1,5%. Nah, eh, kolesterol ini sudah kita bahas di pelajaran manajemen ternak perah. Jadi apa itu kolesterol? Yaitu susu pertama yang dihasilkan setelah induk melahirkan. Jadi kolesterol ini berfungsi sebagai antibodi bagi ternak. Jadi kolesterol itu sangat-sangat penting diberikan kepada pedet atau anak sapi yang baru lahir.
untuk untuk antibodinya, untuk ketahanan tubuhnya. Nah, selain itu, selain ketahanan tubuh ini juga untuk pertumbuhannya karena mengandung mineral sebanyak 1,5%. Jadi jauh beda dengan susu non kolesterol. Kemudian kalsium dan fosfor untuk pertumbuhan tulang pada anak. Ini kalsium dan fosfor ini fungsinya untuk pertumbuhan tulang pada anak, baik anak sapi juga, anak-anak pada manusia juga. Nah, apa yang terjadi ketika eh, sapi kekurangan kalsium itu bisa menyebabkan kelumpuhan pada ternak. Nah, sudah kita bahas juga di manajemen ternak perah, kalau tidak salah, mengenai penyakit-penyakit yang dapat menyerang sapi perah. Salah satunya yaitu milk fever. Milk fever ini disebabkan karena sapi kekurangan mineral, kekurangan kalsium dan fosfor. Sehingga pada saat melahirkan, si sapi itu menjadi lumpuh. Kenapa? Karena kalsium dan fosfor yang diperoleh dari pakannya itu seluruhnya digunakan untuk pembentukan air susu. Jadi sudah eh, kurang untuk, sudah tidak ada yang digunakan untuk menopang tubuhnya. Makanya terjadi kelumpuhan. Makanya sangat penting pada saat masa kebuntingan pada sapi itu dicukupi kebutuhan mineralnya agar tidak terjadi penyakit milk fever tadi. Selanjutnya ada eh, vitamin yang terdapat dalam susu. Nah, ini hampir seluruh juga ya, vitamin terdapat dalam susu. Ada vitamin A, B, B12, B6, C, D, dan E dan K. Ada yang larut dalam lemak. Nah, yang larut dalam lemak seperti kita ketahui yaitu vitamin A, D, E, K, atau biasa untuk lebih jelasnya diingat vitamin A, D. Jadi vitamin ini terdapat pada susu. Juga ada vitamin B, B-kom, dan vitamin C yang larut dalam air. Nah, untuk vitamin B12 dan vitamin C ini sebenarnya sangat mudah rusak bila dipanaskan. Makanya saat ini sudah berkembang teknologi pengolahan susu non-termal atau tanpa pemanasan untuk mengurangi eh, kerusakan nutrisi pada saat pengolahan. Kan kita ketahui saat ini yang sering kita gunakan hanya eh, pengolahan termal atau pemanasan. Ada pasteurisasi, ada sterilisasi. Nah, untuk pasteurisasi dan sterilisasi ini dia banyak eh, apa bisa menyebabkan kerusakan nutrisi pada susu. Makanya saat ini telah dikembangkan teknologi-teknologi non-termal atau tanpa pemanasan. Tapi untuk penjelasan selanjutnya mungkin bisa dicari tahu sendiri atau nanti akan kita bahas di teknologi pengolahan, di mata kuliah teknologi pengolahan susu atau di materi tentang produk-produk olahan susu pada mata kuliah ini. Kemudian selain itu ada juga enzim yang terdapat pada susu. Ada amilase yang mengolah yang yang mengurai ya, kemudian ada lipase, peroksidase, fosfatase. Nah, dari mana enzim-enzim ini berasal? Yaitu dari darah induk sel-sel kelenjar
susu dan kuman-kuman yang terdapat dalam susu. Nah, selanjutnya ada komponen lain, ada pigmen yang memberi warna kekuning-kuningan pada susu. Nah, pigmen ini biasanya diperoleh dari pakan yang diberikan ke ternaknya. Kemudian ada sel antibodi ini yang terdapat pada kolostrum ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada bakterisid. Nah, ini juga banyak eh, ditemukan pada kolostrum. Nah, kolostrum mengandung protein ini juga sudah tadi ya di bagian proteinnya. Kolostrum mengandung protein yang jauh lebih banyak dibandingkan susu, tetapi lemak dan karbohidratnya sedikit. Nah, faktor internal yang mempengaruhi kualitas dan produksi air susu ada beberapa, yaitu bangsa, rumpun, atau breed, seperti yang kita sudah bahas pertama kali ya. Jadi, eh, setiap spesies, setiap bangsa itu berbeda kandungan nutrisinya. Pada sapi saja, antara Fresh Holland, Jersey, atau bangsa-bangsa yang lain, itu berbeda-beda komponen nutrisinya. Apalagi untuk antar spesies seperti pada kambing dan sapi itu jelas-jelas pasti berbeda. Antara kambing, sapi, domba, pada manusia itu berbeda eh, kualitas susunya. Kemudian keturunan. Jadi eh, ini keturunan ini juga sangat mempengaruhi kualitas dan produksi susu. Jadi jika indukannya susunya produksinya bagus, maka sangat berpengaruh juga ke keturunan selanjutnya. Kemudian masa laktasi itu juga berpengaruh pada kualitas dan produksi susu. Jadi semakin lama masa laktasi itu akan berpengaruh terhadap kualitas air susunya dan produksi susunya. Jelas akan semakin menurun dari segi kuantitasnya. Kemudian umurnya juga, ini juga pasti sudah berpengaruh. Kemudian kondisi ternak dan ambing. Jelas berbeda antara ternak yang ada penyakitnya atau kondisi ternak yang fit, yang terpenuhi nutrisinya dengan yang tidak. Dan kesehatan ambingnya juga, kesehatan serta kondisi ambingnya juga sangat berpengaruh terhadap kualitas dan produksi susunya. Kemudian siklus estrusnya juga berpengaruh, kemudian kebentingan juga jelas akan sangat berpengaruh terhadap produksi dan kualitas susunya. Selanjutnya, faktor internal ini masih mempengaruhi produktivitas dan kualitas susu ya. Masih lanjutan, ada musim atau iklim, kemudian interval pemerahan, lama masa kering, kemudian pengaturan calving interval, pemberian obat-obatan, pemberian hormon, penyakit, pergantian pemerah, dan pakan juga bisa berpengaruh terhadap eh, produksi dan kualitas air susu. Jadi untuk penjelasannya lebih lanjut bisa mungkin ditanyakan ya di diskusi grup supaya lebih interaktif perkuliahannya. Nah, kemudian ini tugasnya, ini bukan buat makalah, tapi ini cari saja
nama lain dari setiap vitamin dalam susu, manfaatnya, terus apa defisiensinya, kemudian uraikan pengertian ini selanjutnya dua nomor ya, tiga nomor. Eh, ini nomor dua, ini bukan internal ya, eksternal maksudnya. Ini nomor dua dan tiga sama ya, jadi eksternal maksudnya karena sudah ada tadi internal, jadi dicari lagi faktor-faktor eksternalnya. Nah, ini tidak usah dibuat makalah, jadi singkat saja, terus dilampirkan di catatannya, kemudian nanti dikumpulkan. Jadi mulai dari ini ya, diringkas, mulai dari penjelasan pertama, terus ditambahkan dengan ini saat dua nomor. Ini tidak usah. Oke, mungkin cukup untuk penjelasan mengenai komposisi nutrisi susu. Sekian, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.